Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anali Wulandari dengan NIM 102200061 dari kelas SMC. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam ada 5. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ada ijtihad, yang keempat ijma', dan yang terakhir adalah qiyas. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu terkait dengan sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum ekonomi Islam yang abadi, asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam. Contohnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 130 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah atau sering disebut dengan Al-Hadis mempunyai arti yang sama. As-Sunnah merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Nah, kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama, As-Sunnah berfungsi sebagai berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal. Yang kedua ada As-Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nas Al-Quran. Yang ketiga yaitu sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada ijtihad. Ijtihad merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan istimbat atau mengambil kesimpulan. Dasar hukum ditetapkan ijtihad sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berarti sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka. Yang keempat yaitu ijma'. Ijma' ialah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW, dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil naas Al-Quran dan hadis. Contoh dari ijma' yaitu ijma' tentang tabungan syariah. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudorobah. Nah, memasuki materi yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut dengan ilat. Kita mengambil contoh dari qiyas bunga bank terhadap praktik riba. Berdasarkan teori qiyas, hal ini praktik riba sebagai asl dan bunga bank sebagai far'u. Keduanya disatukan dalam ilat yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Dengan demikian, bunga bank hukumnya haram sebagaimana dengan hukumnya riba. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.